Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran, seharian di sekolah itu butuh kosakata bahasa Inggris apa aja? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas semua kata-kata penting itu, dari kamu datang sampai bel pulang bunyi. Jadi, gimana? Udah siap buat jalan-jalan seharian di sekolah? Anggap aja ini tur virtual kita, sambil nambahin kosakata baru. Ayo kita mulai petualangannya. Oke, kita bakal belajar pelan-pelan ya, satu persatu, biar gampang diingat. Kita mulai dari hal yang paling pertama kamu lihat pas datang ke sekolah. Nah, bayangin kamu baru aja sampai di gerbang. Di sekelilingmu ada banyak bangunan dan area. Kira-kira apa aja ya nama tempat-tempat itu dalam bahasa Inggris? Yuk kita lihat. Oke, kita mulai ya. Gedung utamanya tentu saja adalah school. Tempat kita belajar setiap hari itu namanya classroom. Terus kalau mau cari ketenangan sambil baca buku, kita ke library. Buat praktikum IPA yang seru, kita ke laboratorium atau biasa disingkat lab. Ada juga office alias kantor, teacher's room tempat para guru, hall yang luas buat acara besar, dan pastinya field atau lapangan buat olahraga. Lengkap kan? Oke, dari semua tempat tadi, sekarang kita fokus ke satu tempat, ruang kelas. Udah nemu kelasmu? Yuk kita masuk bareng-bareng. Disinilah keajaiban belajar terjadi. Coba deh pejamkan mata sebentar, bayangin kamu lagi duduk di kelasmu. Benda apa aja yang kamu lihat di sekelilingmu? Coba sebutin dalam hati sebelum kita lihat daftarnya ya. Nah, ini dia perlengkapan tempur kita. Kamu duduk di chair menghadap ke desk. Guru menjelaskan pelajaran di board atau whiteboard, biasanya pakai marker, atau kalau papan tulis hitam, pakai chalk. Terus, di dalam school bag kamu, wajib ada pensil, pen, eraser buat ngapus kalau salah, dan ruler biar tulisanmu lurus. Ini semua barang-barang esensial kan? Nah, ini nih yang sering banget ketukar. Ada notebook dan ada textbook. Bedanya apa? Gampang banget. Notebook itu buku yang kamu pakai buat menulis, buat nyatet, ngerjain tugas, pokoknya buat diisi. Kalau textbook itu buku pelajaran yang isinya materi buat kamu baca. Jadi ingat ya, notebook untuk menulis, textbook untuk dibaca. Simple. Oke, semua peralatan udah siap di atas meja. Kita juga udah duduk manis. Artinya apa? Yap, saatnya buat bagian yang paling penting. Belajar! Setiap hari kita belajar mata pelajaran atau school subjects yang beda-beda. Ada mathematics atau yang lebih sering kita sebut math. Ada juga science, history, dan geography. Tentunya ada pelajaran favorit kita, English. Dan yang bikin badan sehat, physical education, atau singkatnya PE. Kita udah tahu nama-nama pelajarannya, tapi kegiatan apa aja sih yang kita lakuin di kelas? Nah, sekarang kita bahas kata kerjanya. Jadi, alur belajar di kelas tuh biasanya gini. Pertama, kita listen atau mendengarkan guru. Terus kita read, membaca materi dari textbook. Setelah itu, kita write, nulis catatan penting di notebook. Biar makin paham, kita juga sering discuss sama teman-teman. Dan, yang terakhir, tentu aja, kita harus do homework atau ngerjain PR di rumah. Wah, udah belajar lumayan lama nih. Kepala rasanya butuh istirahat. Pas banget, bel berbunyi. Tandanya, waktunya istirahat. Waktu istirahat itu bahasa Inggrisnya break time, atau bisa juga disebut recess. Jujur, ini waktu yang paling ditunggu-tunggu kan? Biasanya kita ngapain? Kalau lapar, kita ke kantin atau cafeteria. Kalau mau main dan lari-larian, kita ke playground. Sekolah itu bukan cuma soal gedung dan pelajaran loh. Yang bikin sekolah jadi hidup itu adalah orang-orang di dalamnya. Yuk kita kenalan sama sebutan mereka dalam bahasa Inggris. Pastinya ada teacher, yaitu guru, dan student, yaitu kita, para siswa. Yang memimpin sekolah adalah principal, alias kepala sekolah. Kalau di perpustakaan ada librarian yang siap bantu kita. Dan jangan lupakan pahlawan di balik layar yang menjaga sekolah kita tetap bersih dan aman. Ada janitor dan security guard atau satpam. Sebagai penutup, kita bakal belajar beberapa istilah kunci yang jadi lem dari semua kegiatan kita di sekolah. Kata-kata ini penting banget dan bakal sering kamu dengar. Kegiatan kita sehari-hari diatur oleh schedule atau jadwal. Secara berkala, kita menghadapi exam untuk menguji pemahaman kita atas sebuah lesson atau pelajaran. Setiap hari kita pakai uniform yang rapi dan kehadiran kita dicatat di daftar attendance. Dan di akhir semester, hasil kerja keras kita tertuang dalam report card. Oke, selesai sudah tur kita keliling sekolah dalam bahasa Inggris. Kita udah belajar banyak banget hari ini. Sekarang, pertanyaan buat kamu. Dari semua kata-kata baru ini, kata mana yang kira-kira bakal kamu pakai duluan? Coba deh pikirin.
Karena dengan memikirkannya, kamu udah selangkah lebih dekat buat menguasainya. Semangat terus belajarnya!